Meski lebaran terasa sepi, Ayu Ting Ting tetap gelar open house dan bagi-bagi ampau. Tahun ini alhamdulillah sih ya Mas, maksudnya ya bedanya nggak ada si bayi aja ya. Maksudnya harusnya kan ada si kecil gitu, cuma mungkin emang udah jalannya Allah gitu. Ya udah kita bertujuh. Alhamdulillah semua dikasih sehat, puasanya lancar, rezekinya juga alhamdulillah jalan. Ya, lebaran kali ini dirasakan ada yang berbeda bagi Ayu Ting Ting. Kehilangan baby Zoltan, satu-satunya keponakan laki-lakinya pada Agustus lalu, masih sangat dirasakan Ayu. Meski sudah mengikhlaskan pelantun Sambalado itu, tetap mencoba memaknai lebaran tahun ini dengan penuh rasa syukur. Yang pasti penuh dengan keberkahan, rasa syukur. Alhamdulillah Allah masih kasih kita kesehatan dan masih bisa kumpul sama semua keluarga besar, masih bisa berbagi. Salah satu bentuk rasa syukur Ayu adalah menggelar open house yang dihadiri oleh tetangga dan keluarga besarnya. Sebuah tradisi lebaran yang selalu dilakukan tiap tahun usai acara sungkeman. Tak hanya sekedar bersilaturahmi, open house juga jadi momen paling ditunggu oleh keluarga besar Ayu. Pasalnya putri sulung ayah ojak itu selalu bagi-bagi ampau. Anak siapa tadi? Lia. Banyak ya Desyu? Banyak ya? Ya inilah. Selain membahagiakan keluarga besarnya, Ayu pun tak lupa untuk membahagiakan Bilqis, anak semata wayangnya dan kedua orang tuanya. Dalam waktu dekat, pedangdut 32 tahun itu akan memboyong mereka berlibur ke negeri Sakura Jepang. Insya Allah ada lah. Kita mau ke mana Kis? Korea. Bukan, kita mau ke Jepang insya Allah. Nah, kalau kemana ajanya kita belum tahu. Ya, yang penting liburan lah anak-anak. Yang jelas ke Disneyland. Ada si Meme juga kan pengen ke Mario Bros. Kado terindah Idul Fitri, Luna Maya dilamar Maxim. Sementara itu, kabar bahagia datang dari pasangan Luna Maya dan Maxim Bottier. Setelah 2 tahun menjalin hubungan asmara, akhirnya Maxim resmi melamar Luna. Momen lamaran dilakukan Maxim saat keduanya berlibur di Tokyo. Maxim tiba-tiba memberi kejutan dengan berlutut dan menyematkan cincin di jari manisnya. Sebuah kejutan yang tentu membuat Luna tak akan menolaknya. Bahkan mungkin ini jadi kado Idul Fitri terindah bagi Luna. Apalagi Maxim memang sudah lama merencanakan lamaran tersebut dan sengaja merahasiakannya. Itu semua antara aku dan dia, so nggak mungkin aku kasih tapi ya pokoknya aku tuh cuma bisa bilang aku tuh akan support dia selalu. Momen bahagia itu dibagikan Luna dan Maxim lewat akun pribadinya yang langsung disambut bahagia oleh kerabat dan para netizen. Salah satunya Nagita Slavina yang langsung memberikan ucapan selamat pada Luna dan Maxim. Ternyata selama ini Gigilah yang menjodohkan Luna pada Maxim. Terus si Gigi sama si Ayu gitu, kita lagi duduk di luar gitu kayak, ini kagak ada yang lucu, semua pada bawa pasangan. Iya nih kak, semua bawa pasangan ya. Coba, kakak di situ cowok-cowok tuh yang single-single tuh. Langsung Gigi, Waduh, ini kenapa nih pada lagi? gitu dong. Ya, Ibu. kenapa? Ya, Ada sini deh. Ini kan, kalau kan single. Sini deh, ngobrol. Kan gue lagi gini, foto dong, peluk dong. Terus begini kayak, Iya. itu sama Oke, Gigi. Padahal oke. sebenarnya itu bercanda-bercanda doang. Iseng. Didoain aja ya, doain aja. Ini buat netizen kan? Enggak. Doain Enggak, aja. ini bukan buat netizen. Jangan berasumsi. Jangan berasumsi. Oke. Kita itu masih di awal-awal hubungan dulu, masih menikmati. Oh gitu. Kita jelas sangat kehilangan ya. Kan biasanya semuanya ibu yang menyediain, yang mempersiapkan. Sekarang kita mempersiapkan sendiri ya. Masih ada perasaan kehilangan dan sepi ya. Ikang Fauzi kesepian, perdana lebaran tanpa almarhumah Marissa.
Pertama kali jalani lebaran tanpa istri, Ikang Fauzi tak bisa membendung rasa kesepian. Bagaimana tidak, bertahun-tahun selalu merayakan Idul Fitri bareng istri Marissa Haque. Kali ini ia harus merayakan lebaran seorang diri. Raut wajah kesepian Ikang makin nampak saat ia menjalani sholat Idul Fitri hanya didampingi Ciki Fauzi. Suasananya hikmat sekali ya, berjalan dengan lancar ya. Khotbahnya juga ya, insya Allah kita bisa terusin nih selama ini ibadah kita ya, diterusin kebaikan-kebaikannya jadi kebiasaan kita, intinya seperti itu. Ya, hari raya lebaran benar-benar membuat Ikang kembali merasakan rasa sedih kehilangan istri yang meninggal dunia Oktober lalu. Pasca sholat Id, Ikang Fauzi benar-benar dirundung sepi di tengah keramaian. Tak ada lagi uluran tangan Marissa, tradisi yang bisa dilakukan almarhumah usai menjalani sholat Id bersama. Ya, setiap tahun, setiap kali ibadah Idul Fitri sama Haji sama Marissa selalu di sini, dia paling suka di sini. Ya. Biasa tadi kita parkir di situ tuh. Kenangan-kenangan bersama mendiang Marissa seperti hidup kembali dalam ingatan Ikang saat menjalani sholat Idul Fitri. Namun ia sadar, semua sudah kehendak ilahi. Bersama kedua putrinya, Bella dan Ciki, harus menjalani lebaran bersama tanpa kehangatan Marissa Haque. Ini lebaran pertama, ini yang aku juga makanya sama anak-anak ya, kita yang penting kita ada sama-sama aja, saling memberi support ya. Dan aku juga tidak berharap harus seperti dulu hidupnya lebaran kita, cerianya. Enggak lah, kita udah siap untuk menerima seperti ini, ya kan. Ya ini ujian buat kita, harus kita lalui. Dan insya Allah ujian ini juga bisa mengurangi dosa-dosa kita kan pastinya. Jalani lebaran perdana tanpa Marissa Haque tidak saja membuat Ikang kesepian. Kedua putrinya Bella dan Ciki juga merasakan hal yang sama. Apalagi sebagai anak perempuan, keduanya kompak menggantikan peran almarhumah ibunya menyediakan menu lebaran. Sempat ada drama-drama dikit lah gitu sebelum teman-teman masuk, ada aku kuah tumpah lah gitu, terus salah masukin ke dalam nampan yang harusnya buat sayur ketupat malah buat ketupat gitu. Tapi ya udah dijalanin aja sih ya, meskipun agak repot di awal-awalnya, tapi kalau misalnya kita sabar gitu terus kita ngerjainnya sama-sama, insya Allah bisa-bisa aja sih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikang Fauzi. Saya Bella Fauzi. Saya Ciki Fauzi. Kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri.